Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Special Edition. Malam hari ini kita belajar bareng lagi untuk mengisi waktu-waktu ya yang dalam beberapa saat ini kita tahu kita lagi dalam keadaan yang agak tegang gitu, dan semoga pembelajaran setiap malam ini menemani kita semua untuk saling membersamai. Dan alhamdulillah malam hari ini Mas Abrang waktunya pas dan tepat karena jadwalnya sangat padat banget, dan malam hari ini Mas Abrang pas bisa gitu. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Mas Abrang. Sehat Mas, apa kabar? Alhamdulillah masih sehat, masih bisa ikut Zoom. Oke, Mas, sebelum ke yang rada-rada serius ya, dari semua lagu Leto yang paling top, yang paling berkesan, dan yang paling Mas Abrang favorit yang mana sih? Apa ya? Ya kalau normatifnya itu nggak mungkin bisa milih anak mana yang favorit, itu semua Oh, karya. oke, itu kayak anak lah ya. Ya iya kalau normatifnya. Ah. Tapi yang ada satu lagu itu yang saya sampai sekarang nggak tahu kenapa punya attachment. Saya sendiri nggak tahu juga. Mungkin masih ada pelajaran yang belum diambil dari lagu itu gitu. Atau entah kenapa juga sih. Nggak tahu sebabnya juga. Lagunya bukan lagu hit sama sekali. Lagunya berjudul Insensitive. Itu saya punya attachment ke lagu itu. Oh, kenapa tuh? Apa tuh? Kenapa bisa begitu? Nah iya itu sebabnya, saya nggak tahu kenapa itu. Nggak tahu sebabnya ya. Instinctively kok nempel ya ini ya, ini lagu selalu inget lagu itu gitu. Kayaknya sih saya mulai agak paham sekarang ini kan biasanya kita bikin karya lagu itu bukan selalu 100% kita paham lagunya, kadang-kadang ya itu hanya kita hanya jadi sebuah corong talang dari mengeluarkan si anak itu tadi. Seperti tidak semua orang tua langsung paham anaknya kan, perlu proses untuk memahaminya. Jadi lagu itu juga kadang-kadang baru beberapa tahun lagi paham. Insensitif ini saya sepertinya baru connect bahwa itu ternyata berhubungan dengan situational awareness tentang khauf yang katanya kalau orang beriman takut sama Tuhan itu kan nggak masuk akal buat saya. Kenapa takut? Memang Tuhan menyenangkan, apa mengerikan kan gitu. Tapi ternyata ada action yang mirip dengan takut, tapi bukan takut. Itu sungkan datang dari seperti perilakunya seperti takut, tapi datang dari pemahaman tentang positioning, pemahaman tentang konsep, sehingga ya sungkan kadang-kadang nggak enak melakukan sesuatu, jadi nggak berbuat dosa bukan karena takut tapi karena sungkan sama Tuhan. Nah itu sama sekali realm yang berbeda, walaupun actionnya kelihatannya sepertinya sama, kayaknya nyangkutnya ke situ deh, yang sensitif itu Oke. kayaknya. Oke, ngomong-ngomong Mas Abrang, kalau waktu bikin lagu tuh kayak dapat wahyu gitu Mas, apa mood nada lah, lirik lah, itu gimana sih prosesnya Mas? Itu yang agak susah dijelaskan itu. Jadi biasanya datang musik sama nuansa duluan ya. Yang datang nuansa duluan berusaha diterjemahkan dengan musik. Ketika sudah ada musiknya, kemudian didengarkan musiknya, dirasukkan nuansanya, terus kemudian muncul kata-katanya gitu. Jadi muncul katanya tidak sebagai kalimat, tapi ada beberapa konsep kunci dan kata kunci keluar, udah ketemu tonggak-tonggaknya, baru otak kita memakai untuk merangkainya gitu. Biasanya gitu. Jadi ya nggak disuapin terus kata-kata lirik udah jadi gitu. Nggak seperti Jibril ngasih tahu Kanjeng Nabi lah, udah jadi semua. Ini masih sinyalnya buruk, jadi ya dengarnya sepotong-sepotong kan gitu. Kalau Jibril udah langsung jadi gitu ya, udah langsung plek selagu gitu ya. Kalau kalau kata Simbah itu, kalau Quran itu idenya disediakan, narasinya disediakan, dan langsung jadi. Kalau hadis kan idenya disediakan, narasinya dibuat Kanjeng Nabi gitu. Jadi perbedaannya jelas. Karena udah narasinya disiapkan, idenya disiapkan, udah tinggal mendeliver gitu.
Ini kalau lagu ini ambuh ini kesambet atau gimana, pokoknya keluarnya dikit-dikit bocor-bocor gitu. Ya mungkin karena nggak bersih saya sinyalnya, sinyalnya masih AM, mencoba menangkap. AM tuh Abu Marlo, jangan salah Mas. Anyway, teman-teman, mumpung sebelum lupa, kita tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi ada buku aja ya. Ini nama judul bukunya tuh Sebelum Cahaya. Jadi ini nggak tahu tiba-tiba ada Sabrang NMB dan Abu Marlo. Jadi buat teman-teman yang berminat nanti boleh cek di Instagram saya gitu ya. Jadi ini Sebelum Cahaya judulnya, obrolan-obrolan kita di Dialog Positif yang dibukukan dan seru lah pokoknya. Jadi teman-teman yang mau berminat boleh cek and recheck gitu ya. Oke, Mas, sedikit lagi bicara tentang itu kan berarti kalau ada pewahyuan lah, ada intuisi itu katakanlah kalau pakai bahasa sekarang tuh datang ke hati, berusaha dimengerti oleh nalar dan pikiran gitu. Kan bukan dari pikiran ke hati gitu. Apakah alurnya seperti itu? Karena mungkin nanti kita akan kaitkan dengan memandang dan memotret Indonesia saat ini tuh harus pakai ini atau harus pakai ini gitu. Iya, Mas. Sebelum saya takut masuk ke situ jadi salah paham tentang ini sama ini dulu nih gimana. Oke, Ya, oke, apa namanya? Gimana sih ini kan gitu. oke, Eh, saya nggak berani ngomong gini aja. Ini sama setengahnya menuju sini gitu ya, karena sini ada oke. faktor lain yang kita sebut sebagai sains sama seni gitu. Itu kan cara menangkap informasi yang berbeda. Eh, jadi misal bayangkan kita mendengarkan sebuah lagu, kalau kita nangkapnya pakai seni, cita rasa, itu ya enak nggak enak gitu selesai. Karena drum, gitar, bass, dan seterusnya itu ditangkap sebagai sebuah satu harmoni bentuk. Jadi ditangkap rasanya gitu aja. Terus kalau itu yang disebut sebagai nangkap seni, apa yang terjadi sih? Itu banyak informasi ditangkap secara bulat, keluarnya di kita pemahamannya sebagai rasa. Tapi kalau apa menikmati musik dengan cara akal, dengan cara sains, itu didengarkan satu-satu. Oh, gitarnya gini, bassnya gini, apa drumnya gini. Mungkin detail dari lagu itu jadi lebih tahu, tapi jadi ada jarak terhadap kohesi kesatuan dari harmoni itu. Jadi yang saya maksudkan adalah gini, otak itu cuma bisa merangkai satu garis, sebab akibat gitu aja. Tapi kalau penangkapan rasa itu bisa menangkap begitu banyak sebab akibat sehingga akal tidak mampu menerjemahkannya. Jadi keluarnya menjadi rasa. Karena sebenarnya rasa itu datang dari sebab akibat rangkaian yang sebenarnya bisa dibedah otak satu demi satu. Tapi karena sangat banyak, jadi keluarnya di kita sebagai rasa. Nah, kalau itu di tengahnya, artinya hati itu cara informasinya juga nggak pakai kata-kata, nggak pakai sebab akibat, juga tidak hanya sekedar rasa, kan gitu. Tapi kita bisa interpolasi ya, kalau kita bisa mencoba apa bahasa Indonesia yang menginterpolasi. Kita teruskan lah. Kalau dari akal kan satu garis, Memetakan lah Mas, gampangannya lah ya. memetakan ya, dipetakan sedikit lah. Kalau otak kan satu garis, kalau rasa apa namanya banyak garis yang kita tangkap sebagai impresi itu. Terus kemudian kalau hati bisa kadang-kadang orang nyebutnya sebagai gut feeling, intuisi, kadang-kadang nyebutnya sebagai ngeng, kalau bahasa Jawa misalnya ngeng, kita kadang nggak bisa diterjemahkan apa itu, dan itu butuh banyak disiplin untuk bisa diterjemahkan sebagai otak, karena seringkali satu ngeng itu mengandung ribuan garis yang bisa diterjemahkan oleh akal, tapi akalnya males ngambilnya cuma satu garis. Oh, ini berarti hatiku, oh ini berarti hatiku, enggak gitu. Itu yang masuk di hati, masuk di rasa, itu mengandung banyak garis yang sebenarnya terkandung di situ. Kenapa dia pakai rasa? Karena otaknya nggak sanggup untuk menangkap semua garisnya. Jadi yang ditangkap hanyalah hasilnya itu. Nah, itu juga ketika tadi ngomong bikin lagu, intuisi dan seterusnya, itu tadi kan dirasa. Kita tahu kalau bahasa, nah ini ya, kalau mainan apa namanya, GPT ada kata kunci yang Anda cari itu tinggal nanya aja. Kalau di sains ada konsep namanya preverbal kognitif. Jadi sebuah kesadaran bentuk kognisi, pemahaman yang sebelum kata-kata, sehingga kata-kata tidak mampu apa namanya menerjemahkan. Kalau Anda memperhatikan hidup kan juga gitu. Kita punya ide, menjadi kata-kata itu ada kurangnya, Mas. Nggak gitu loh maksudku sebenarnya, tapi susah ya nyari kata-kata yang tepat, susah ya nyari kalimat yang tepat, karena ada nuansa tersendiri sehingga pemilihan kata itu penting karena mengandung nuansa yang mendekati informasi aslinya. Nah,
siapa ya, Syekh Hisham kalau nggak salah ngomong, itu informasi kalau lewat hati itu tidak sekuensial, gitu aja. Udah satu titik aja, karena satu titik itu udah mengandung garis yang luar biasa banyak. Seumur hidup ya, sepanjang hidup mengudari apa membedah itu sampai pada konklusi itu lewat berapa garis sih, lewat berapa logika sih, lewat berapa sebab akibat sih, itu sangat banyak. Jadi kalau ditanya sebenarnya sumber informasi yang paling akurat, paling tepat itu datangnya dari fatwa hati itu tadi. Problemnya adalah fatwa hati butuh diterjemahkan menjadi akal. Sementara yang ada di akal itu terpengaruh, terkontaminasi oleh konsep-konsep yang kita makan sejak lahir, konsep-konsep yang kita baca dari TikTok, konsep-konsep yang kita serap dari luar, sehingga tidak mudah untuk membedah itu karena kita ketabrak ketabrak pengaruh-pengaruh luar dunia itu. Padahal untuk ini paradoksnya, Tuhan itu indah kalau bikin paradoks. Padahal untuk memahami itu kita juga perlu bahasa manusia. Padahal bahasa manusia sendiri punya Limitasi. kelemahan. Limitasi hanya satu kalimat itu satu kalimat, nggak bisa tiba-tiba 4 kalimat jalan bareng kan bingung. Nah makanya limitasi itu digunakan untuk memahami lautan informasi yang segitu banyak. Jadi satu titik gitu saja udah selautan itu ilmunya luar biasa. Makanya kadang-kadang orang melimitasi yang di luar dengan meditasi, dengan minggir gitu, itu melimitasi. Coba yang di luar saya kosongkan dulu, coba saya pahami ini seperti apa. Ada yang kemudian bisa menerjemahkan, ada yang kemudian cuma paham tanpa bisa mengkonversi jadi kata-kata, macam-macam. Tapi saya yakin semua orang dapat itu, bisa merasakan itu. Itu alignment dasar dari spiritual soalnya. Thank you Mas Abrang. Nah memang malam hari ini juga kita pengen ngelepas dulu dari luar nih ke kisruhan gitu Mas Abrang, untuk kita bisa kumpul bareng, untuk kita bisa mengerti dan mungkin untuk menembus untuk mendengarkan sifat hati gitu ya. Di video terakhir tuh Mas Abrang bikin satu respon gitu, dan saya rasa itu menarik banget untuk bicara. Nanti mungkin boleh disambungin tentang analogi kakek lah, anak dan cucu dan seterusnya gitu. Tapi yang saya pengen dapat gitu ya dari Mas Abrang malam hari ini, apa sih perspektif Mas Abrang dari kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang sangat super chaos di Indonesia ini tuh piye gitu Mas? Saya akan coba ngomong objektif tanpa menjadi insensitif ya. Tentu saya peduli dengan Afan, peduli dengan kejadian kekerasan dan seterusnya, tentu saya peduli. Tapi kejadian seperti ini tidak unik pada sejarah manusia. Chaos pernah terjadi. Ini jadi begitu signifikan karena kita mengalaminya, dan chaos-chaos sebelumnya kita cuma tahu sejarahnya, atau mungkin Anda mengalami tapi lupa. Apa artinya? Ini saya ngambil dari sudut pandang mana ya? Sudut pandang jauh banget aja. Jauh banget dulu dari sudut pandang spiritual. Dari sudut pandang spiritual dan manusia. Jadi manusia itu kan berhak untuk menulis novelnya sendiri. Tapi kalau udah sekelompok manusia, itu kan bareng-bareng menulis novelnya. Nah, kalau nulis novel bareng-bareng perlu ada penataan di situ kemudian. Nah, dari penataan itu kemudian lahirlah cara-cara seperti bikin kerajaan, cara bikin teokrasi, demokrasi, dan seterusnya. Nah, terus kemudian semakin kesini semakin sadar bahwa manusia pengen punya hak yang sama untuk menulis novelnya, sehingga lahirlah demokrasi, di mana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kita semua punya hak yang sama loh. Hak kemerdekaan yang sama loh. Tapi nggak mungkin kita punya hak kemerdekaan yang sama, karena kemerdekaan satu orang memungkinkan untuk bisa membatasi kemerdekaan orang lain. Artinya oke, jadi kita harus punya batas nih, gimana agar kemerdekaan kita tidak menghalangi kemerdekaan orang lain. Kalaupun ada kemerdekaan yang lebih besar daripada yang lain, itu harus impact-nya untuk semakin banyak orang menjadi lebih merdeka. Itu dari sudut pandang divine spark human ya. Nah terus kemudian lahirlah yang saya sebut sebagai kakek itu bangsa. Bangsa itu orang yang berkumpul karena merasa satu identitas, entah itu sebagai satu suku, entah itu satu satu daerah, entah itu merasa turunannya jengiskan semua. Itu sebutannya satu bangsa. Ini bangsa dan cukar ini bisa disebut sebagai bangsa karena mereka merasa satu identitas sebagai manusia dengan satu identitas yang sama bangsa. Itu kalau ngomong bangsa itu kan kakek, karena sebelum ada kerajaan, sebelum apapun ya udah itu udah duluan itu, dan itu yang ngasih Tuhan, karena kita nggak tahu lahir di mana, di suku mana, kita dikasih di situ yang ngasih Tuhan, namanya bangsa. Kemudian bangsa ini karena banyak manusianya perlu penataan dengan keadilan itu tadi.
perlu merasa adanya fairness, saya agak nyamping dikit. Kenapa perlu adanya fairness? Karena fairness ini yang ngasih Tuhan. Pakai rasa itu. Kalau nggak fair itu nggak tahu, nggak enak rasanya pokoknya. Nggak fair ya, nggak fair ya. Kalau kebablasan jadi iri dan dengki, kalau kekurangan jadi terlalu naif. Tapi ada yang namanya fairness, itu naluriah. Bahkan tikus pun punya rasa naluri fairness itu. Itu apa percobaannya Steven Pinker kalau nggak salah, untuk mencari akar dari moralitas itu di mana. Ternyata biologis gitu. Oke, balik lagi dari kumpulan manusia itu untuk bisa hidup bersama dalam fairness, makanya dibikinlah sebuah peraturan dalam tanda petik gitu. Tadinya peraturan muncul tidak secara sadar dituliskan di apa, tapi sebagai emergence di antara masyarakat itu, sehingga lahirlah adat istiadat, lahirlah etika budaya dan seterusnya. Itu lahir emergence dari gimana kita menjaga fairness di antara kita nih kan gitu. Tapi kemudian semakin banyak, makin berkembang, lahirlah diinstitusionalkan. Misalnya karena kebutuhan keamanan lahirlah yang namanya kerajaan. Kerajaan karena konsepnya apa namanya keamanan, jadi upeti, semua desa ngasih upeti, belum masih pada konsep pada teritori, tapi masih konsep subscribe. Jadi ada satu desa memberi apa namanya upeti kedua kerajaan. Kenapa? Karena kalau dia diserang agar bisa dibantu oleh dua kerajaan tersebut, misalnya gitu. Jadi interaksinya memang beda. Makanya bangsa yang ini kemudian melahirkan kerajaan macam-macam, Kediri apa dan seterusnya itu. Nah, karena adanya hierarki, manusia kemudian terjadi dorongan nih. Selain ada dorongan fairness, juga ada dorongan pengen menguasai. Kenapa pengen menguasai? Karena pengen kemerdekaannya jauh lebih besar daripada kemerdekaan orang lain. Dia nggak peduli lagi kalau dia mengganggu kemerdekaan orang lain, asal kemerdekaanku lebih besar. Nah, itu yang kita pernah ngobrol dulu tentang life namanya. Di mana orang pengen life-nya lebih besar. Ada yang dengan kekuasaan, ada yang dengan kekayaan, ada yang dengan istrinya banyak, whatever imajinasi mereka tentang expanding life itu tadi. Itu naluriahnya juga dari spiritual sebenarnya. Tapi kemudian emergence-nya jadi kerajaan. Terus lahirlah negara Indonesia. Artinya kan negara Indonesia itu anak dari apa? Bangsa. Bangsa itu kakek. Melahirkan negara Indonesia salah satunya. Nah, negara Indonesia ini butuh ditata nih. Gimana biar fair? Nggak seperti kerajaan yang rajanya itu terus, nggak ada pergantian. Kalau buruk gimana? Raja works. Zaman dulu pernah dicoba, dan ternyata problemnya adalah high risk high return. Kalau pas rajanya bagus ya luar biasa maju, kalau pas rajanya buruk ya hancur, nggak bisa di counter nih, susah, nunggu mati lama banget nih kan gitu. Terus ada satu lagi, bahwa setiap perpindahan kekuasaan yang tidak mengikuti metodologi itu akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Gimana nih apa solusinya? Akhirnya itu tadilah kayak demokrasi, gampangnya gitulah. Terus sebelum itu sebenarnya teokrasi dulu, tapi oke, kita masuk Indonesia jadinya demokrasi. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, konsepnya kan gitu. Nah, untuk menjalankan ini, si negara yang anaknya bangsa, ini kemudian melahirkan anak lagi yang namanya pemerintah, yang 5 tahunan disewa itu, outsourcing. Outsourcing ya benar. Itu jelas outsourcing dengan pegawai tetap toh, itu kan outsourcing dipilih oleh rakyat. Nah, Kan sebenarnya pegawai kita ya. iya, outsourcing itu pada konseptual dasarnya itu outsourcing, mau disebut sebagai whatever ya, pokoknya ya outsourcing. Kita memang apa namanya sengaja menyerahkan ke dia. Oke, ayo di urusi ini negara dalam 5 tahun. Kalau nggak beres 5 tahun lagi dipilih yang lebih benar seperti apa. Kalau sehat. Problemnya demokrasi itu membutuhkan knowledge yang cukup dari masyarakatnya. Kalau salah satu, misalnya Jean-Jacques Rousseau pernah mengatakan bahwa demokrasi nggak bisa lebih besar daripada Swiss, karena untuk mengetahui pemimpinnya dia harus paham betul, harus kenal. Sementara se-Indonesia segini gedenya ini disebut salah satu negara yang paling susah mengaturnya, karena segini banyak pulaunya, begitu banyak suku bangsanya. Ini demokrasi nggak mudah dilaksanakan, sehingga kalau segini lebarnya nggak kenal satu sama lain, yang berkuasa adalah media massa atau kemudian sekarang berganti menjadi sosial media, karena itu cara rakyat mengenal pemimpinnya. Nah, siapa yang dipilih oleh oleh rakyatnya adalah ya tergantung level rakyatnya seperti apa. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Nah, ini kemarin itu yang terjadi adalah rasa fairness-nya kesenggol.
kita ngerasa apa dari si bangsa, si anggota bangsa yang namanya rakyat, rasa fairness kesenggol. Ini aku lagi susah ya makan nih, kamu kok ketawa-ketawa, nggak ada empati sedikit pun sih, gitu. Awalnya gitu, nggak ada empati sih, nggak enak sih. Kamu senang-senang kayak gitu, seolah-olah kamu mainan sendiri, ngomong seenaknya, kalimat, ya menurut saya kalimat yang tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang diperhatikan oleh orang banyak. Kalau seorang bapak aja yang diperhatikan anak menjaga kalimatnya, gimana seorang wakil rakyat tidak menjaga kalimatnya ketika dia dilihat oleh semua rakyatnya kan gitu. Itu sangat, makanya harus sangat hati-hati. Makanya penting banget yang namanya, kalau di konsep Islam penting banget kemampuan ngomong itu. Tabligh itu penting banget. Karena dia harus bisa menjaga diri, tahu posisinya, ngomongnya limited, beneran limited ngomongnya. Nggak enak jadi pemimpin itu bukan justru sebebas-bebasnya, justru terbatas kamu. Kalau mau apa namanya, beneran jadi pemimpin itu batasannya sangat banyak. Makanya malas banget saya ketika ditawari jadi nabi. Jadi kan susah kan jadi, enggak guyon mas, guyon. Susah ya, mau main Susah, repot susah. ya. Repot. Apa biar cair gitu. Oke, terus apa namanya? eh, Balik gitu tadi, tidak sensitif itu kan menghasilkan seperti bom waktu, bensin di mana-mana, bensin. Cuman tidak ada momentum yang menyatukan, karena ini yang disebut sebagai emergence. Emergence adalah sebuah keresahan yang tidak bisa kemudian dikonsolidasikan menjadi something. Karena dari emergence itu bergeraknya menuju coalescence, namanya pemadatan. Coalescence, pemadatannya gimana nih? Ada yang membuat organisasi, ada yang membuat apa namanya campaign kan gitu-gitu. Intinya tapi kan memadatkan. Ini keresahannya, karena ini juga karena resahnya macam-macam. Ada yang resah karena urusan susah cari kerja, urusan nggak senang sama mulutnya si A, ini nggak senang sama si B, kan, dan seterusnya macam-macam. Ini susah dipadatkan nih. Apa menjadi sebuah movement, dan semua movement tentu butuh logistik kan gitu. Apa ini susah dipadatkan sampai ketemu sebuah momentum. Ini ingat loh, ketika emergence sudah datang, keresahan sudah ada, artinya bensin di mana-mana. Dan saya nggak sekali dua kali mau warning pemerintah tentang itu. Ayo toh, kamu itu bukan perlu mensupres, kamu cuma perlu mesem dan tahu diri, ngomongnya sabar dikit toh. Ngomongnya halus dikit toh. Jangan sakitin hati orang-orang itu loh. Itu mereka udah menderita hidupnya, susah cari kerja. Saya tuh sampai, yo malu kalau saya ngomong nangis ya, tapi saya nggak gini. Di Jogja itu ada yang buka Maret-Maret gitu, butuh pekerja 4 yang datang 700. Itu 4 yang datang 700. Iya, yang apa namanya, yang buka lapangan pekerjaannya 4, yang datang 700. Wih, itu saya sedih-sedihnya, ini masa pemerintah nggak lihat sih? Sampai saya manggil banget sama Bahlil gitu cangkemnya gitu. Karena ngomong, kamu yang susah cari kerja, cuma kurang kreatif, nggak bisa mensyukuri diri dasmu. Ya saya beneran kesel, karena kamu out of touch sama reality ini, out of touch nih. Kamu di Jakarta terus dengan mudah, turun ke lapangan, lihat susahnya cari kerjaan, lihat susahnya cari makanin orang-orang. Sementara itu digerogoti terus judul yang kamu tahu siapa orangnya, kamu tahu siapa apa pelakunya. Ini kamu biarkan orang punya duit 20.000 melakukan judul. Kamu menghancurkan Oke lah, kalau kamu menghancurkan, paling tidak jangan sakiti hatinya kan, minimal gitu. Ini bensin sudah di mana-mana. Apa Berarti namanya? bensin udah di mana-mana, tinggal nunggu cetek gitu ya Mas ya. Tinggal nunggu cetek ya ini. Tinggal momentumnya apa untuk mengumpulkan secara natural. Kan 25 September kemarin kemudian ketika ada event DPR. Kebetulan yang lagi panas adalah DPR. Nah, dan nih si bapak, anaknya kan pemerintah nih. Bapaknya si rakyat ini, bapaknya si rakyat ini udah kesel, diteriak-teriakin nggak nengok, ada kesempatan gambar dikit nih gitu. Yuk, bikin rame yuk gitu. Itu adalah narasi coalescence, narasi pemadatan. Ketika narasi itu dibiarkan di situ, setelah itu selesai kok. Pemimpinnya juga, mohon maaf, ini strategi orang-orang, strateginya tuh nggak paham game teori berarti. Memang itu kalau memang didiamkan gitu, oke, diterima lah, mungkin kita akan berhenti di situ. Tapi kita tahu sendiri bahwa yang pengen ribut itu bukan hanya apa, yang sebenarnya pengen ribut itu yang tidak kelihatan. Karena si rakyat ini marahnya juga kerasukan setan, kerasukan apa segala macam. Karena sangat mudah hanya pakai kaos apa namanya,
kaos ojek sedikit terus melakukan sesuatu lainnya ikut. Ini sih seperti kejadian apa namanya Fir'aun yang masuk ke dalam laut itu kemarin tak ceritain kalau apa namanya kalau tertarik abis ini aku ceritain. Hmm. Oh, ceritain sekarang aja ya. Boleh, Karena itu silakan. menunjuk- Itu seru tuh. karena itu menunjukkan banget itu. Ini mungkin nggak ada di itu ya, nggak ada di sumber-sumber. Kalau mau cari sumbernya di mana nggak ada. Soalnya Karena langsung datang ke Nabi. saya langsung datang ceritanya gitu. Mohon maaf ya ini dari perpustakaan langsung ini ya ceritanya. itu itu kerjaan si iblis itu paling menyenangkan ya, aku senang banget itu isengnya luar biasa. Orang itu isengnya dia tuh mengganggu manusia tanpa melanggar batas, maksudnya tidak mengganggu free will, tidak memaksa kamu, ini semua harus keputusan manusia karena kalau dia memaksa batal apa tugasnya sebagai menggoda. Betul. Menggoda dia nggak mungkin memaksa itu tapi cara menggodanya ya Allah itu kreatifnya luar biasa itu. Ini salah satunya adalah kejadian ketika Fir'aun itu. Kalau ada sebuah bangsa yang hidupnya yang dinastinya 2000 tahun, tidak mungkin dia orang biasa. Pasti dia tahu sesuatu. Tidak ada, Anda lihat dinasti mana yang sampai 2000 tahun kalau nggak dinasti kefir'aunan itu. Nah, itu ketika Nabi Musa masuk ke laut yang dibelah, Fir'aun udah ngomong, udah berhenti, jangan diterusin, jangan diterusin. Udah berhenti di sini, kita balik, udah, jangan diterusin, kata si Fir'aun gitu. Iblis ini menyamar jadi salah satu pasukan di kudanya. Dia pegang kudanya dan dia teriak, lainnya kedorong secara yang disebut herd mentality. Kalau ada satu maju kan lainnya ayo Sama lainnya kayak konser kalau ngelempar botol, semua ngelempar botol. sekali ada yang mulai, lainnya ikut. Sekali ada darah, sekali ada keributan, lainnya ikut. Harus ada yang mulai gitu dulu. Jadi si iblis ini mulai, terus si Fir'aun karena sayang sama anak buahnya, aduh Yosef tak temenin ya, siapa tahu bisa malah dia tenggelam di dalam laut itu tadi. Itu persis yang terjadi, itu rentan banget terjadi ketika demo segitu banyak. Ada yang bakar sedikit, ada terjatuh narasi yang bisa menyatukan lagi akan panjang. Kebetulan narasinya yang keluar adalah Afan. Ini urusan manusia itu di atas negara, di atas pemerintahan. Ini levelnya bangsa, levelnya manusia, ini levelnya kemanusiaan udah. Artinya nggak ada narasi yang bisa menutupi itu udah. Dan itu semua orang bisa rally di situ, semua orang bisa di bendera demi kemanusiaan itu semua bisa rally. Karena ada narasi ini hidup teruslah, jadi gedenya kayak gini. Nah ini para siluman-siluman ini dengan seneng, wah dapat hadiah mereka. Ini narasinya. Karena kalau risknya buat mereka paling beraninya provoknya ikut bakar, lempar batu duluan, paling gitu. Tapi kalau untuk sampai bunuh nggak yakin saya. Karena itu risknya terlalu besar itu untuk kickback. Ya, sepemahaman saya ya. Ya terus karena ada narasi itu ramilah seperti ini. Tapi seperti semua bapak yang marah, kalau Anda pernah mengalami di rumah, bapak nggak marah selamanya kok. Bapak itu marah paling 2 hari, 3 hari, seminggu, ya udah. Ya kalau ngomong stabil ini akan stabil lagi. Yang saya sayangkan adalah kalau kemudian semua sudah mulai mereda, kita tidak mendapat apa-apa. Mohon maaf, saya melihat 17-8 itu mayoritas naif. Bukan saya tidak setuju, saya setuju. Dengan demen-demen itu setuju. Tapi demen itu juga harus pakai strategi. Maksud saya, pressure Ada ukurannya gitu. Ada ukurannya. Nggak terus kemudian dia akan mau semuanya. Dan mana yang diprioritaskan? Yang perlu diprioritaskan adalah, oke, kita lihat akar masalahnya. Akar masalahnya kenapa bensin tersebar semua ini? Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR. Kita hanya tahu efeknya. Itu akar loh. Ini banyak yang membantah, ini kok emang urusan kita tahu mereka ngapain apa? Tahu itu sangat. Tak kasih contoh. Anda ikut ngantri zaman dulu, yang nggak ada nomor kartunya, sama yang ada nomor kartunya. Lihat pressure mentalnya. Ketika nggak ada nomor kartunya, penuh kecurigaan, penuh waspada, ini duluan atau enggak, atau gimana, fairness-nya nggak kelihatan, kita nggak bisa ngukur energinya seberapa. Itu sangat menguras energi dan nyebar bensin kemana-mana. Kayak ada penjahat di Jepang itu, yang saking jahatnya, dihukum mati nggak cukup. Akhirnya dia dihukum mati, tapi nggak dikasih tahu kapan. Itu hukumannya lebih
mengerikan karena bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, setiap ada orang lewat dia deg-degan, nggak jadi lagi deg-degan, sekalian dibunuh tahu tanggalnya itu lebih enteng, Benar, udah benar. selesai. Oke. Aku nggak tahu kapan, tapi aku tahu mau dibunuh nih, tapi nggak tahu kapan, itu siksaannya. Loh, energi untuk menahan ketidaktahuan itu sangat besar dan itu bensin untuk bisa membakar luar biasa. Dan efek lainnya akan terjadi di area karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya nebak-nebak itu bisa di drive narasinya oleh pocong-pocong nih, bisa di drive narasinya oleh para vampir atau tuyul nih, yang kemudian membuat spekulasi itu seolah-olah benar. Ini diolah kemudian narasinya di di sosial media. Ketika terang benderang tidak ada remang-remang, akan, akan susah bikin isu-isu yang nggak jelas itu karena ada sumber primernya kok. Dan rakyat berhak. DPR minta dong seminggu kasih laporan itu ngapain aja. That's it, simple. Agendanya apa sih? Kemana sih Ini arahnya apa gitu sih? kan? Targetmu kemana? Kamu udah ngapain? KPI-mu seberapa? Lu, jangan kamu merasa tinggi, kamu bekerja untuk rakyat. Kalau katanya kamu mengabdi untuk rakyat, it's very simple. Bahkan pekerjaanmu tidak lebih berat dari guru. Guru itu ngisi 40 murid, suruh ngisi administrasi segitu banyaknya, sekarang suruh nyicipi makanan lagi. Dan suruh bertanggung jawab kalau makanannya hilang lagi. Kasihan guru itu. Benar-benar itu, padahal guru itu mengabdi pada bangsa loh, bukan mengabdi pada pemerintah maupun pada negara. Guru itu pendidikan itu ngabdinya levelnya ke kakek ini, Ke bukan kakek, bener. kakek ini levelnya. Ini ya makanya filsafat itu penting untuk paham gini-gini ini. Pemimpin kita dari dulu sampai sekarang itu nggak ada yang ditemenin sama filsuf. Filsuf itu untuk memberi ukuran, memberi jarak. Ini levelnya bangsa loh. Kenapa ini lebih gede, lebih kecil, dan seterusnya. Ini levelnya bangsa, ini levelnya negara, ini levelnya politik. It's okay, tapi harus jelas nih. Itu bukan orang strategis, tapi orang-orang filsafat yang bukan yang paham teori filsafat ya, tapi dia paham clear tentang partisi dari apa yang dilakukan oleh manusia di kumpulan yang namanya Indonesia ini. Oke, balik lagi ke situ. Itu yang terjadi. Kalau resah, oke, nggak masalah resah. Tapi kalau Anda mengharap, ini nggak lama kok. 98 dulu lebih jelas. Karena yang diminta satu, semua tertuju ke situ. Walaupun ada yang rasuki ikut nujunya satu, sama rakyat. Yang bedanya sekarang adalah yang dimaksud rakyat sama yang dimaksud yang rasuki itu beda. Artinya bisa dibelokkan kemana-mana nih sama yang rasuki. Makanya tidak mudah untuk melihat yang sebenarnya ke arahnya kemana. Kita sebenarnya butuh bapak bangsa yang lain kalau ada. Bapak bangsa itu yang bisa kita bisa harapkan sebagai bapak itu ormas besar, Muhammadiyah dan NU. Mereka menjadi bapak untuk menyatukan antara mereka jadi sesepuh untuk menyatukan antara bapak sama si anak nih. Wise-nya gimana ya? Ini yang punya level kayak gitu ya, Muhammadiyah sama NU, yang mereka jadi satu, bukan sebagai Muhammadiyah, bukan NU jadi satu, mereka jadi satu sebagai sesepuh bangsa, menyatukan rakyat sama pemerintah gimana. Kayak sepemahaman saya, mereka dibikin untuk jadi sesepuh, bukan ikut main politik. itu merendahkan diri, main politik itu mainan si anak, sesepuh mainan si anak kan. Mohon maaf saya agak belok sedikit. Kalau saya melihat yang punya weight, yang punya bobot untuk bisa ngomong besok gimana, itu NU sama Muhammadiyah sekarang. Ya mungkin Simbah punya, tapi Simbah pada posisi tidak bisa berperan itu sekarang. Kalau saya masih terlalu muda, nggak didengerin, dan saya cuma penyanyi, jadi nggak didengerin apa-apa. Dan nanti malah di DPR suruh nyanyi Ruang Rindu kan, ya nggak ada gunanya juga. Datang nyanyi lagi ya. Soalnya disuruh ngomongin AI nggak ada yang denger ya Mas ya. Ini kan kalau udah panik, kalau udah ada berapa kali Mas, bener ya yang kamu omongin, ya Allah kamu nggak belajar dari itu ya. Saya selalu ngasih tahu analisisnya, hati-hati di depan, tapi memang kita pada level yang kalau tidak di depan mata nggak peduli. Kalau masih potensi itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu masih dianggap nggak ada. Lagi di depan mata ya udah telat. Ya udah balik ke situ lagi. Untuk yang khawatir tentang keributan ini, stay di rumah. Udah, jaga keselamatanmu dan jaga keluargamu. That's it. Tunggu sampai si bapak selesai marahnya. Marah organiknya, tidak ada lagi alasan untuk coalescence. Pemadatan ini, pressure point-nya itu semakin
semakin lemah pressure point-nya. Bukan masyarakat lemah, karena seharusnya kalau untuk ini sustain, strategi yang bagus bukanlah demo lagi, tapi bikin koalisi, pemadatan koalisi untuk mengawasi transformasi yang didorongkan dari demo tersebut. Jadi Udah bukan pakai otot kali ya, tapi udah mulai ya, pakai ini sudah kali ya. pakai otak. Karena otot itu nggak sustainable. Hmm. Nggak. Ya semua masih butuh kerja, semua masih butuh ngasih makan anak keluarganya. Itu kecuali demo adalah pekerjaan. Ya berangkat demo, berarti kan harus ada yang bandarin kan gitu. Kan selalu ada sponsor dong, nggak mungkin nggak kan? Ya kalau nggak ada sponsor akan die down ini. Ya. Akan semakin Decline lah ya. decline. Sebenarnya ini bener sebenarnya declining, tapi gini. Saya khawatirnya gini, karena ada frameworknya Weber. Itu pada sebuah change, itu awalnya dari emergence, habis itu coalescence, habis itu birokratisasi, setelah itu baru decline. Decline ini level terakhir. Decline itu bisa berhasil, bisa gagal, bisa dibelokkan, bisa ditunggangi, majority ditunggangi decline-nya. Tapi kalau bisa decline-nya masih bersih, itu bisa berhasil, bisa gagal. Salah satu yang decline-nya berhasil itu Partai Buruh di Amerika. Itu 30 tahun dia, dari emergence sampai jadi Partai Buruh, dibirokratisasi, kemudian berjuang untuk buruh, akhirnya jadi masuk ke parlemen. Itu butuh 30 tahun. Decline-nya pada posisi berhasil. Majority 80% decline-nya pada posisi ditunggangi. Dan ini masyarakat Indonesia masih kayak gini ya nggak bisa, ya agak susah tidak ditunggangi. Tapi semoga tidak. Ya harapan aja ya. Sorry agak kompleks, agak panjang ya. Oke. Nah ini kan jadi pertanyaan ini udah lewat gitu ya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan gini Mas Abrang. Punya ide, punya gagasan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di satu sisi juga disebutkan bahwa kamu kok nggak bersuara sih, nggak ngapa-ngapain, kamu nggak ada peduli dan lain-lain gitu loh Mas. Jadi akhirnya kadang-kadang juga yang punya sesuatu mau turun gak bisa turun atau gimana pun. Nah intinya adalah semua orang pasti pengen rembuk lah gitu ya untuk membereskan ini gitu. Gimana menurut Mas Abrang untuk kita punya potensinya masing-masing untuk menyelesaikan ini dengan potensinya yang saya rasa setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing gitu. Gimana pandangan itu? Itu karena memang bawaan ketidakdewasaan kita. Kalau saya berjuang dengan cara A, saya tidak mengakui perjuangan selain cara A. Itu kan anak kecil bang. Tapi kan itu terjadi Mas Abrang, kayak gini ya. Terjadi banget. Ya sorry ya, misalnya kayak kamu kok nggak ngeposting yang diposting orang-orang sih, itu kan dipertanyakan. Kok kamu kayak yang nggak pro sama kita dan lain-lain gitu. Padahal kan ya sorry ya, misalkan aku melakukan ini juga salah satu perjuangan untuk membuat teman-teman bisa datang ke sini ngobrol bareng, untuk relax, untuk yang macam-macam gitu ya. Ini juga kan salah satu movement gitu. Gimana tuh Mas? Iya. Kalau saya juga dikatain gitu sih. Maksudnya nggak komen cuma ngomong cerita aja, tidak menunjukkan sikap kemana. Hidupku, kamu bukan jaksaku sama sekali. Jadi itu nggak aku perhatiin sih. Ya saksiku Tuhan kan gitu, gampangnya gitulah. Saksiku Tuhan kok. Kamu bukan saksiku sama sekali. Sesama siswa tidak bisa mengisi rapat teman, dan kamu tidak tahu apa yang kulakukan juga. Dan aku tidak punya kewajiban ngelaporin ke kamu apa yang kulakukan. Ya semua orang perjuangannya beda-beda kok. Kalau semua harus turun ke jalan, kasihan pejuang yang pakai kursi roda. Kasihan pejuang yang buta matanya. Semua orang punya tempatnya berjuang masing-masing kok. Ya anak kecil bravado, tapi dibutuhkan itu. Karena ini banyak layer toh. Yang layer masih pemuda, energinya banyak, pengen heroik berangkat dan benar. Tapi yang udah punya anak di rumah, kebetulan dia punya akses gini, dia punya otak, dia punya misalnya punya platform, ya dia membantunya dengan cara lain. Membantu dengan banyak kok cara yang bisa dilakukan oleh orang itu. Dan tidak semua harus ditunjukkan kepada orang lain juga. Udahlah. Ya aku sih nggak terlalu ngereken gitu tuh Mas. Mohon maaf nih, kalau di YouTube saya udah ngomong sama anak-anak. Kalau ada yang komen urusannya tidak ikut diskusi, urusannya cuma meremehkan, ban. Loh, berarti bodoh amat ini YouTube-ku. Aku males sama orang-orang yang nggak ikut serta. Loh, kamu nggak ikut serta memecahkan masalah kok. Bukan berarti kamu harus setuju sama saya. Bantah nggak apa-apa dengan argumentasi. Bantah oke dengan. Tapi kalau cuma malah gondrong tahu apa. Oh,
Ini sama sekali nggak ikut ngapa-ngapain. Kamu cuma mau ngisruh, troll, ban, nggak peduli aku. Bodoh amat. Viewernya sedikit, bodoh amat. ya gimana? Witnessnya Tuhan, aku nggak peduli. Mohon maaf. Bener banget. Tapi Mas Abraham, aku jadi pengen ngaitin gini, 27,94% masyarakat Indonesia sekarang adalah Gen Z, Mas. Ada nggak sih kaitannya dengan konteks ini dengan ke Gen Z-an yang sekarang gitu kan? Gen Z ini sesuatu yang unik lah ya untuk menghadapi ini gitu. Menurut Mas Abraham, kaitan si Gen Z dalam konteks ini ada relevansinya nggak? Kalau melihat kemarin sih bukan Gen Z-nya ya, tapi situasi medianya sudah berubah. Situasi medianya kemudian yang dulu 98 susah banget cari dokumentasi. Nah, aku arahnya ke situ sih, kan 98 belum ada sosial media. Nah, Iya, sekarang kan makanya. sosial media nih, apa nih signifikansinya apa tuh, Mas? Agak jadi susah menyembunyikan sesuatu, tapi juga jadi mudah untuk memfitnah sesuatu. Paradoks ya. Iya, paradoks sama. Tinggal dipotong sedikit. Uya tuh kan kasihan tuh. Terus kata aku yang joget-joget itu kan jauh sebelum kejadian itu. Di konteks itu yang disebut sebagai disconnection ya. Disconnection, ya. Disconnection itu hoax sekarang beberapa jenis. Salah satu jenisnya disconnection. Ini kejadian yang kapan, nggak ada hubungannya. Diletakkan nempel, diedit sedikit. Udah se-Indonesia marah dan Uya nggak akan bisa berargumentasi terhadap itu. Kasihan, bener. Maksud aku, aduh. Ya, oke. Ini harus jadi pelajaran besar buat gue. Ya, apa namanya? Kamu ngomong kamu artis itu salah. Saya kan juga artis, no, salah. Kamu di situ duduk sebagai wakil rakyat. Bahwa kamu berperan sebagai artis di posisi lain ya. Tapi ketika kamu ditanyain sebagai kapasitas DPR, kamu wakil rakyat, whatever. Nah itu kesadaran itu dinaikin. Maksudnya, aku juga kasihan sama Uya. Kalau lihat, aku tahu ceritanya bahwa video yang membuat masyarakat marah bukan video dia pas itu sebenarnya. Aku ya, walah kasihan ini. Tapi pas wawancara aku ya nyebai soalnya. Pas wawancara aku juga konfrontatif. Ada cara ngomong yang nggak harus apa namanya, nggak harus takluk tapi tidak konfrontatif. Itu susah banget ngadepinnya, lebih susah dari istri. Itu susah banget karena kemampuan fitnahnya luar biasa banyak udah. Kemampuan potong-potongnya. Salah satu contoh, Mas. Waktu itu ada siapa ya? Bekas ketua KPK, saya lupa namanya, yang membela undang-undang apa tentang yang urusan Tom Lembong itu loh. Ini undang-undangnya nggak beres nih. Kalau undang-undangnya kayak gini, berarti nanti apa tukang lele itu nanti bisa kena pasal korupsi nih gitu. Dia kan membela agar undang-undangnya fair. Dengan contoh adalah tukang lele. Dipotong sama netizen, pemerintah sekarang akan mengkorupsikan tukang lele. Itu masyarakat kio asu netizen itu, mohon maaf ya. Many people just want to watch the world burn. Jangan berpikir bahwa semua peduli sama bangsa sama negara. Ini dibikin chaos itu ya dengan saya punya teman langsung yang memang tujuannya yang bikin chaos dan dia ketawa-ketawa, itu dopamin dia. Yang saya bilang waktu itu loh. Itu apa bikin buku judulnya Berziarah ke Makam Tuhan. Lakunya cuma 4 eksemplar tapi udah bikin rame di mana-mana. Itu dia bahagia banget bikin kisruh kayak gitu tuh. Ya ada orang-orang seperti itu dan nggak boleh di apa namanya? Dicabut hak warga negaranya. Mereka pengen nulis novel kita bersama dengan cara dia. Jadi itu haknya kan sama. Tapi ya jangan diikuti. Maksudnya kasih babak ending aja atau gimana. Disuruh bikin ilustrasi yang lucu misalnya gitulah. Nah ini susahnya manage-nya jadi pemimpin tuh kayak gini. Susah banget. Bahasanya, gesturnya, aduh ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau saya disuruh jadi gubernur apa jadi presiden, ya Allah, nggak perintah Jibril langsung turun di depanku, nggak akan mau aku itu. Usah rokokan salah, minum pakai tangan kiri disalahin, itu nanti ngupil salah, ya ada sampai Z bisa salah semua itu. Level saya yang bukan siapa-siapa aja, Mas, itu pernah dimarahin ketika minum pakai tangan kiri. Wah, benar sih. Itu sih udah lah ya. Mas, kenapa minum pakai tangan kiri sih gitu ya pasti ya? Emang nggak pernah baca. Wah ya Allah, terus apa itu? Ya Allah. Makanya saya ngambil garis batas itu.
Kamu bukan saksiku Tuhan. Kamu mau ngomong A sampai Z, mau dibenci dunia, mau cangkemmu kayak apa, gak urusan aku. Itu, ya karena kalau nggak saya bikin defense gitu ya stres sendiri. Hmm. Oke. Ya harus bikin garis jelas sudah. Oke, dan itu kita bisa pelajari, bener Mas, setuju Mas. Tapi gini Mas, sekarang kalau tadi Mas Abrang bilang bahwa yang viral adalah kebenaran mutlak, dimanapun kebenaran yang sejati ada, tapi viral itu akan selalu menang. Berarti kan sekarang batas filternya itu adalah di kita sebagai pengguna sosial media gitu Mas. Karena kan gini, misalnya, sekarang kalau orang menguasai media, orang menguasai sosial media, dia akan menguasai kebenaran dan dia akan menguasai mau benar atau salah karena ini yang akan dipercaya sebagai viral kan gitu kira-kira. Nah, kita nih sebagai masyarakat nih untuk bisa memfilter benar atau salah, apalagi waktu kita KC kan Mas Abang ngomong AI mengerikan dan itu akan membuat sesuatu hal yang kita nggak beneran buta gitu mana benar atau salah gitu. Gimana tuh Mas Abrang? Ya, di dunia ini kan semuanya game. Kita punya hak nggak ikut game kok. Oke, aku nggak ikut sosial media. Aku nggak percaya sama sosial media. Semua berhak. Cuman itu akan menjadi kebenaran yang tidak komunal, gitu. Untuk menjadi counterbalance dari kebenaran komunal, bikin game baru. Itu yang tadi saya omongkan tentang DPR. Gini ilustrasinya. Kenapa yang viral menang? Karena tidak bisa di-counter dengan sumber primer. Nah, nyari sumber primernya gimana sekarang? Bukan nyari sumber primer, yang punya hak, yang punya kepentingan untuk menyampaikan sumber primer, sampaikan sumber primermu sehingga kamu tidak bisa diviralkan secara secara sembarangan. Contoh nih misalnya, kalau anggota DPR melaporkan dia ngapain aja setiap hari, nggak perlu di masyarakat baca, tapi dia laporan setiap hari, diletakkan pada sebuah storage yang punya kriptografik, artinya storage yang itu tidak mungkin diganti-ganti. Misalnya blockchain, artinya kan catatan itu tidak pernah diganti-ganti. Dia punya sumber primer ngapain aja setiap hari. Itu ada fitnah apapun dia dengan mudah counter. Nah, itu sumber primernya jelas soalnya ya. Sumber primernya jelas dia bangun dari awal. Dan ini bukan teori. Ini kenapa kok gomo sih? Ini kenapa James Comey? Kenapa James Comey ketika lawan Trump itu nggak bisa dikalahkan di court? Karena dia memegang sumber primer. Setiap pertemuan dengan Trump dia catat A sampai Z. Sementara Trump tidak punya sumber primer. Dia dengan mudah mengalahkan Trump di court karena dia punya sumber primer. Ini solusinya untuk negara agar tidak terlalu ribut kayak gini. 50%-nya itu bisa dilakukan negara dengan sangat-sangat mudah. Kalau nggak tahu caranya tanya sama saya. Saking keselnya aku. Itu very very easy soalnya. Karena gini, jangan menganggap netizen itu semua aktor buruk. Bahwa ada aktor baiknya, bahwa banyak aktor buruknya iya, tapi tidak semua adalah aktor buruk. Banyak juga aktor baiknya, tapi tidak punya senjata. Kenapa tidak punya senjata? Karena aktor baik, dia butuh menyampaikan kebenaran yang ada dasarnya. Kalau aktor buruk, saya tadi salah ngomongnya. Kalau aktor baik, itu ngomong nggak sembarangan. Dia butuh sumber data, dia butuh kebenaran yang bisa dia sandarkan. Ya. Kalau aktor buruk, itu nggak perlu ada sandaran, fitnah selesai, bikin chaos. Nah ini nggak ada yang pernah mempersenjatai aktor baik di sosial media. Sosial media itu tempatnya orang, ya Allah. Dan yang kita lihat itu cuplikan-cuplikan aja. Tuh. Cuplikan-cuplikan. Kalau yang dipotong memojokkan bisa, yang dipotong membuat dirinya kelihatan sangat bagus juga bisa. Kita sudah dalam tanda petik 2014 itu sudah tertipu dengan cara itu. Yang masuk gorong-gorong kayak apa kayak segala macam itu membuat impresi. Itu kita tahu buntut kucing dan seolah-olah kita bisa menggambar seluruh binatangnya, padahal dibohongin kamu dengan buntut kucingnya kan. Nggak make sense. Ya, saya bisa cerita banyak soal itu, tapi nanti kan ini di live YouTube ini nanti banyak ya Intel yang mendengarkan. Kaget. Ya maksud cukup Mas daripada ya. Soalnya ini kita nggak punya sumber primer nih Mas. Anyway, Mas Ablang jadi gatel ya pengen rada belok. Kayak konteks kejadian gini ada nggak sih ada kaitan dengan si 78,4 gitu Mas Ablang dengan tingkat rata-rata si IQ gitu ada kaitannya nggak direct gitu? Bukan tentu ada, tapi ada yang lebih besar pengaruhnya di abstraksi yang sama, di level yang sama. Gini,
ini lingkaran setan yang pemerintah perlu perhatikan. Hmm. Ketika orang stres, itu serotoninnya turun. Oke. Entah lapar, entah kurang kerjaan, entah apa dan segala macam itu. Hidupnya susah, itu serotoninnya turun. Serotonin turun itu paling lebih sensitif dan gampang marah. Hmm. Orang yang gampang marah, sensitif, ditambah dengan IQ-nya tidak tinggi-tinggi. Itu apinya 1 kilo udah kebakar, belum nyenggol dia. Perfect combination lah ya, itu ya. Ini makanya perlu ya Allah ya Rabbi. Iya, keadaannya seperti ini memang. Dan nggak mahal loh kalau pemerintah mau berpikir sedikit, nggak mahal, nggak susah itu memecahkan masalah ini. Hmm. Saya contohnya gini, saya dulu, mohon maaf ya, saya agak cerita ya, kenapa saya optimis kayak gini. Saya dulu salah hitung, saya gini, sebelum Gojek ada, saya kan bikin semacam seperti itu, idea seperti itu. Terus kemudian salah satu yang aplikasi juga maksudnya Mas Abraham? Iya. Aplikasi juga. Tapi ya biasalah, nggak ada funding ya. Kan bikin ide sendiri. Saya waktu itu cuma ngelihat gini ya, ngelihat anak Jogja do pengangguran gitu, duduk banyak. Ini bayar 10.000 mau itu pasti beliin Saya idenya GoFood dulu sebelum Gojek. Idenya ini suruh beliin delivery pasti mau itu. Orang sekarang delivery, waktu itu delivery yang punya cuman KFC sama McD. Padahal warung segini banyak, suruh anak itu 10.000 beli setengah bungkus rokok pasti mau banget tuh anak-anak pengangguran mahasiswa itu. Saya mikirnya gitu waktu itu. Tapi kemudian masuk pada detail, devil is in the detail. Ketika nyuruh beliin, akan ada aktor jahat di situ. Duitnya siapa? Apakah kemudian beneran duitnya disampaikan? Seperti COD, itu kan ada kemungkinan aktor buruknya, yang pesen nggak beres dan seterusnya. Saya mikir ini berapa persen ya di Indonesia kayak gini ya. Saya nggak bisa bikin survei yang benar. Bentar. Saya zoom. Sorry, ramai di belakang. Waktu itu saya cuma mikir berapa persen aktor buruknya ya kan, gitu saya mikir nih. Nah terus kemudian ketika saya melihat Gojek awal, itu dia nggak pakai asumsi itu, bodoh amat pokoknya. Ternyata yang curang sedikit deh. Oke, ternyata naluriahnya mayoritas Indonesia itu bukan aktor buruk. Ternyata loh, gitu loh. Dia cuma dipaksa pada kondisi untuk menjadi aktor buruk. Saya lihat, itu jauh dari perkiraan saya tentang presentasi aktor buruk. Dan saya melihat rating kita tentang negara yang paling banyak penyumbangnya, yang paling banyak sedekah, Indonesia hampir terus selalu di atas. Dan ada faktor misalnya di Jogja itu lucu, indeks kebahagiaannya salah satu paling tinggi. Mungkin paling tinggi. Tapi pendapatannya paling rendah. Indonesia. Itu unik sih. Dan nggak banyak aktor buruk di sini. Dari saya melihat ya, artinya naluri Indonesia itu bukan aktor buruk. Kalau ada aktor buruk itu bukan karena tendensi dari manusianya, itu dari spread distribusi sosiologi aja. Di semua tempat selalu ada aktor buruk. Nah, aktor buruknya itu ya nggak jauh-jauh dari situ kok. Bahkan lebih kecil kalau di Indonesia menurut saya. Artinya, siapa ya kemarin yang ngomong, rakyatnya itu udah luar biasa Indonesia. Itu yang dilakukan pemerintah tuh nggak perlu banyak-banyak. Maksudnya dia tuh tinggal ngajak rakyat, empati sama rakyat, ngajak bareng-bareng, bikin mekanisme. Mekanismenya juga nggak perlu banyak-banyak. Misalnya untuk ngelawan viral ini tadi. Masalahnya kan sederhana. Aktor baik tidak punya senjata untuk melawan aktor buruk. Kan aktor buruk tidak perlu syarat untuk perang, sementara aktor baik butuh syarat untuk perang. Syaratnya adalah kebenaran, sumber primer, dan seterusnya. Kalau pemerintah menyediakan itu, sumber primer, itu nggak akan mudah dibakar dengan viral. Karena kita nggak perlu ngapa-ngapain. Karena yang meng-counter aktor buruk, itu pasti aktor baiknya sendiri di sosial medianya sendiri. Nggak perlu bayar buzzer segitu banyak. Kalau niatnya tidak manipulasi ya, kalau niatnya kebenaran ya, kalau niatnya terus bikin menara terus itu tadi, dan akan dipakai oleh aktor-aktor baik. Artinya bisa di counter itu. Balik lagi, kita nggak harus pakai game viral kok. Nggak ada yang memaksa kita untuk memilih game apapun di dunia. Bahkan kita nggak main game apapun juga boleh kok.
aku nggak mau main game negara, yo nggak masalah, cuma ada konsekuensi gitu aja. Kalau nggak ada KTP susah beli tiket kereta kan gitu aja konsekuensinya. Kalau kamu sedia dengan konsekuensi gitu ya udah nggak usah ikut KTP, nggak usah ikut game negara. Ya kamu nggak bisa lari cuman game hidup kan ya. Dikasih sama Tuhan game hidup ya hidup lah kamu. Nanti kasih nggak makan ya konsekuensinya lapar gitu. Nggak makan ya mati konsekuensinya gitu aja. Artinya viral ini tadi bukanlah satu-satunya game, bahwa penguasa atau orang yang mampu tidak berpikir game yang lain itu masalah IQ, masalah idea, masalah visi, bukan masalah reality. Gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya next on gitu ya Mas Abrang ya, kan ini juga berjalan gitu kan. Kira-kira gitu ya kalau kita sebagai playernya gitu, si aktor baik ini apa yang perlu dilakukan supaya dalam tanda petik gumpalan-gumpalan untuk menuju ke arah yang Lebih baik. balance-nya tuh, gimana tuh? Gini, gini, aktor baik harus punya tadi itu narasi untuk bisa kumpul bersama untuk menjadi kekuatan. Narasi sustainable itu nggak bisa datang dari spike kejadian, tapi datang dari sebuah sistem yang diikuti. Sampai saat ini sistemnya belum ada. Sistem yang saya bangun, simbolik itu saya salah ngitung terhadap kemampuan kognitif orang Indonesia, terlalu kompleks untuk untuk Indonesia. Tapi saya optimis dengan adanya AI. AI ini membuat sesuatu jadi jauh lebih mudah. Contohnya sederhana misalnya. Misalnya kita saling membagi aktor buruk di hidup sampean, aku punya aktor buruk di hidupku, aku punya catatan sendiri-sendiri, kita saling sharing, AI yang ngasih tahu kita, ini berapa persen aktor buruk di hidup orang. Itu sudah bisa di akun ya, akun misalnya orang bisa ngetek gitu. Itu akan membantu orang untuk melihat akun ini bangsat, akun ini memang baik, konsisten, dan seterusnya, karena ada storage value itu tadi. Contohnya satu gitu aja. Jadi Itu ya adalah ini bisa jadi data primer minimal gitu. minimal bisa jadi data primer untuk menghadapi sebuah akun misalnya gitu. Oke. Tapi lagi-lagi ini lapangan ini butuh ada yang bikin sistemnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada sistemnya, pada mau nyemplung nggak nih? Pada mau ikut nggak nih? Karena kekuatan sistem itu pada masa yang mengikutinya. Ini kalau teman-teman yang main di sosial media, bukan main AI, itu ada teori dual loop of change, itu sistem thinking, itu sistem baru, itu untuk bisa menjadi dominan. Sistem lama, resources dari sistem lama harus pindah ke sistem yang baru. Kita tidak akan menghadapi arah kebaikan kalau sistemnya tidak change. Tapi sistem change itu nggak mungkin abrupt, nggak mungkin langsung, butuh proses. Dan sistem kita ini sudah declining, sudah menua. Cuman sistem barunya belum dibangun. Sistem baru nggak harus pemerintahan ya, jangan salah. Nggak harus sistem legal, tapi sistem interaksi, sistem cara menilai satu sama lain itu yang lebih fundamental. Kenapa sistem sekarang sudah mulai decaying? Karena gini, sistem terlalu lepas atau terlalu banyak peraturan, itu tandanya sudah nggak percaya sama manusianya. Means sistem itu fail untuk membangun manusia. Apa itu bukan kalimat Imam Ghazali. Oke Mas, aku mungkin mau belokin lagi ke ini, sebelumnya pertanyaan dari teman-teman banyak ya, menarik nih juga. Ini mungkin klasik ya pertanyaanku tentang konteks di mana ada satu penelitian dari Pews Global gitu ya, dibilang bahwa Indonesia ini adalah peringkat kedua menganggap bahwa agama adalah faktor yang paling penting dalam hidup mereka gitu. Nomor 2 nih gitu. Nah, religiusitas dalam konteks ini kira-kira menjawab nggak sih Mas Abrang? Karena kan konteksnya dalam artian ya, kalau religiusitas ujungnya misalnya takwa gitu ya, basic fundamentalnya Islam, ujungnya adalah salam adalah damai. Ya, menariknya bahwa Indonesia pun tidak termasuk dalam negara top 10 paling Islami gitu misalnya. Kaitan dengan religiusitas dengan keadaan sekarang tuh gimana? Iya. Mas pernah bikin kopi pakai mesin cuci nggak? Saya nggak ngomong nggak berguna. Problemnya adalah agama itu tidak dipakai secara, menurut saya tentu saja ini dari perspektif saya, tidak dipakai secara tepat agama itu. Agama itu dipakai sebagai alat kontrol sampai kemudian didoktrinkan kepada anak. Nah itu ketika dia menjadi alat kontrol, dia tidak efektif sebagai memperbaiki akhlaknya itu tadi. Yang tadi saya bilang situational awareness atau sungkan, itu kan akhlak itu paling sederhana, nggak pakai teori-teori. Orang yang sungkan sama
keburukan, itu udah anaknya bagus otomatis itu. Udah otomatis sopan sama orang tua, otomatis karena sungkan situational awareness-nya. Dan agama jauh lebih besar daripada itu. Agama itu saya pengen mencoba mengambil beberapa tonggak aja sederhananya gini. Agama membawamu menuju Tuhan. Betul. Gimana caranya menuju Tuhan? Melalui hidup. Jangan salah, ketika melalui hidup, kamu harus hidup dengan orang lain. Artinya agama itu ngajari kita untuk hidup bersama-sama dengan orang lain dengan baik untuk menuju Tuhan. Nah, ini loncat yang dipakai menuju Tuhan aja. Nyala-nyalain orang, dan seterusnya. Ini kamu tanpa hidup baik dengan saudaramu, dengan sekitarmu. Gunanya agama hanyalah sebagai power untuk menyalahkan. Yang diambil adalah potensi terburuk dari agama. Potensi terburuk agama adalah bisa membuat orang baik berbuat jahat. Atas nama agama. Itu very very scary. Karena agama ditaruh di pedestal kayak gitu, bukan dipakai sebagai jalan hidup. Oh, kalau beneran kita pakai Islam selesai mas, sudah selesai. Dia menjawab masalah sosial. Ya mohon maaf, saya meneliti banyak soal itu. Karena saya nggak percaya saya punya daya skeptis sangat tinggi terhadap agama itu. Itu tinggi banget sama agama itu. Karena saya tahunya dari doktrin. Bisa lepas doktrin itu emang bener ada gunanya. Dan kemudian sedikit demi sedikit terjawab kenapa itu jalan-jalan yang terbaik. Karena gini, concern agama itu adalah long term. Sementara yang kita pahami adalah short term. Ya. Bukti dari agama adalah ketika kamu menjalankan perintah agama itu sustainable secara long term. Sehingga kelihatan nanti hasilnya. Perang panjang. Bukan perang pendek. Yang perang pendek itu sains. Sehingga selalu mengandalkan sains. Ini kalimat yang mungkin akan membuat orang marah ya. Tapi dulu saya ngomong pertama sama Simbah, jadi nggak ada yang berani marah. Kalau saya ngomong sendiri mungkin marah. Saya bilang gini nih, agama itu rabun dekat. Iya. Tapi kalau sains itu rabun jauh. Gitu. Kenapa rabun dekat? Agama itu rabun dekat. Karena yang dilihat nanti Tuhan, nanti baik sama orang dan seterusnya. Itu yang langsung gimana bikin saya sukses, gimana bikin saya cepat jalannya, itu nggak dipikirin sama dia. Tapi itu sustainable untuk jangka panjang, itu bagus. Kalau sains, gimana cara bikin yang keren nih, nggak peduli jangka panjangnya efeknya. Itu dilihat nanti itu. Contohnya banyak lah. Tahun 18 Marie Curie, awal-awal tahun 19-an itu cara memuluskan itu dengan diradiasi uranium. Baru ketahuan 20 tahun kemudian bahwa ini ternyata merusak wajah. Contoh paling ekstrim, kenapa Perang Dunia Kedua Blitzkrieg itu pasukannya si Jerman itu luar biasa, bisa perang 2 hari 3 hari terus menerus karena mereka semua pakai sabu-sabu. Ya. Dan belum tahu orang bawa sabu-sabu efek panjangnya buruk. Seperti apa gitu? Efek panjangnya, tapi ketika direct dipakai bisa efektif ya dipakai sama mereka. Nah itu makanya sains sama agama itu melengkapi. Sains itu memenuhi kebutuhan yang kamu ketahui, agama itu memastikan kebutuhannya yang kamu tidak ketahui, tapi kebutuhanmu juga tidak sampai hilang dan terpenuhi. Ya. Balance-nya di situ. Itu cara emergence kok. Itu cara semut. Cara agama membangun manusia itu kayak semut. Udahlah kamu ikutin ini aja. Tahu-tahu baik nanti kamu nggak tahu sebabnya gimana. Pokoknya tahu-tahu baik. Ini nggak mudah dilogikakan ya. Tapi kalau saya bisa memetakan dengan jelas kenapa kalimat saya argumentasinya di mana itu. Tapi ya lain kali. Tapi agama sangat bisa dipakai. Kalau dipakai sebagai hidup, sebagai jargon-jargon aja. Tapi yang skeptis dikit sih mas masalahnya ya. yang semuanya ya itu tadi ya dogma doktrin tadi lah ujung-ujungnya gitu. Yang paling mengerikan kan gini mas. Semua kemudian ngomong Islam penting dan seterusnya, tapi perilakunya sama sekali tidak Islami. Dalam konsep Islam itu namanya munafik kan? Yang diharapkan dari sebuah bangsa yang mayoritas munafik. Wah ini keras nih. Siapa yang membelain? Malaikat munafik. Tuhan, kamu makan sendiri akibatnya. Ya paling enggak kita tidak jadi bagian dari itu, menjaga diri. Enggak nyalain siapa-siapa, tapi enggak
Kalau mending tidak dilihat sebagai religius daripada dilihat dari religius tapi tidak bisa melakukan religius dengan baik, benar-benar adalah kalimatnya paling aman tuh saya bukan Islam, saya berusaha menjadi orang Islam yang paling aman. Asik. Tidak membahayakan Islam. Itu paling Tidak aman, Islam. benar. Karena Islam itu long term, progress, benar. Dan kita tidak mau jadi, dan kita tidak merasa yakin cukup hebat untuk menjadi wajah dari Islam. Jadi yang kita ikrar, yang saya ikrarkan adalah ini adalah satu hipotesis orang pengen menjadi Islam. Ya. Tapi kalau ngomong Islam yang sejatinya hanya satu, Kanjeng Nabi, selesai. Oke, Mas. Ya tiap sholat aja kan kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, ya belok lagi, udah lah ya. Itu ongoing proses lah. Terakhir dari aku, Mas. So, ini buat yang nonton, yang denger dan lain-lain, apa yang the best yang bisa kita lakukan menghadapi ini, Mas? Ini fenomena universal, bukan fenomena personal. Dunia tidak utang apapun padamu dan kamu tidak utang apapun pada dunia. Di luar mungkin tidak bisa kamu kontrol. Kalau kamu hidup seperti di atas kapal, kalau kamu bermimpi kapalnya nggak goyang, satu-satunya cara adalah nyemplung ke laut. Mati weh, udah. Tapi kalau kamu masih mau di atas kapal, kapalnya pasti goyang. Yang kita lakukan adalah siap dengan semua goyangnya kapal. Jadi pada keadaan sekarang ini adalah bagian dari goyangan kapal yang ketika melewati cuaca yang tidak baik. Oke, goyangnya lagi kenceng nih. Cari pegangan. Pegang yang primer. Yang primer apa? Keluargamu, lingkunganmu. Udah, bikin klaster kecil yang kamu percaya, yang bisa bertahan bersama-sama. Kalau kita nggak bisa ngomong klaster negara secara besar, minimal ada klaster kecil bernama kampung atau bernama kumpulan. Dan itu ada klaster kecil untuk survive. Ya, kita perlu ngomong yang paling fundamental adalah survival. Dan jangan kehilangan tidur dengan itu. Bapak marah itu biasa. Nanti pasti lewat-lewat juga. Orang marah itu energinya jauh lebih capek daripada orang penuh cinta. Makanya semua nabi ngajarin cinta, bukan ngajarin marah. Bukan karena tidak bisa sampai Tuhan, karena marah itu energinya banyak. Ini nanti selesai kok. Harapan kita hanyalah, kalau nggak bisa nggak masalah. Harapan kita adalah, pertama, kita tetap bisa melewati semua ini dan tetap survive. Semoga bisa membawa kebaikan yang jauh lebih besar. Kalau sudah ada korban, sudah ada pergerakan, sudah ada yang kebakar, kita sudah membayar ini semua, kita harus dapat sesuatu. Sesuatunya apa? Yang lebih baik dalam jangka panjang. Bukan tuntutan A, bukan tuntutan B, bukan tuntutan C yang sederhana, yang bisa dipenuhi terus kemudian selesai. Tapi sebuah tuntutan sistemik, di mana kejadian ini bisa meninggalkan bekas di perjalanan sejarah. Tidak hanya pada 5 tahunan pemerintah. Demen pada level bangsa, pada level negara. Bukan level pemerintah. Ini itu aja. Keren, Mas. Thank you. Kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Abrang. Dan ini mungkin mewakili teman-teman. Sorry ya, ini pertanyaannya banyak banget. Jadi saya bacain dulu. Ini kayaknya yang di awal-awal nih. Dari nickname-nya namanya Yasir. Mas Abrang, bagaimana kita tahu timingnya kapan menggunakan rasa, kapan menggunakan akal? DM. Enggak, kamu nggak tahu. Kalau kamu mikir kapan pakai akal, kapan pakai rasa, itu namanya pakai akal dari awal udah. Kapan ya pakai akal, itu pakai akal udah. Udah, know yourself, menyerah dah. Ketika waktunya pakai hati, pakai hati kok nanti. Dari dulu saya ngomong jangan terlatih membohongi diri sendiri. Karena kalau kita terlatih membohongi diri sendiri, momen-momen seperti itu gampang hilang. Kalau kita terlatih jujur sama diri sendiri, nggak usah aware. Karena ketika kamu butuh pakai hati, otomatis keluar hatinya. Ketika harus pakai akal, otomatis keluar akalnya. Kita di kapal kok. Jangan lupa, kapal itu yang menggoyang. Mungkin kapal itu bisa kita sebut negara, tapi jangan lupa yang menggoyangkan kapal, yang mendatangkan cuaca itu juga Tuhan. Artinya kamu tetap goyangan ikut Tuhan, goyangan Tuhan aja, ikut jogetan Tuhan. Kalau kamu pengen lebih akurat kapan menggunakan itu, kapan berdansa dengan hidup, ikut pada harmoni alam semesta, ikut pada harmoni yang dikendangi oleh Tuhan. Kita hanyalah monyet-monyet yang berjoget dikendangi Tuhan. Nggak usah ide-ide ikut bikin musik, jogetan aja. Keren, Mas. Thank you, Mas. Satu lagi, Mas, terakhir. Ini dari nickname-nya Toms. Karyawan outsourcing bikin dashboard harian yang bisa dibaca sama bosnya. Nanti juga akan ada KPI dan target availability sebagai acuan sumber primer.
Dengan kondisi bangsa seperti ini, bagaimana mengaplikasikan hal tersebut? Nah, idenya gimana tuh, Mas? Gini, kalau pemerintah mau aja, jadi itu. Kita punya banyak talent. Kita punya banyak talent programmer, kita punya banyak talent, saya yakin seyakin-yakinnya. Pemerintah mau, ayo dong bikinin bareng-bareng. Video bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena jadi gotong royong. Nggak jadi pemerintah ngasih sendiri, nanti dicurigai lagi. Ini platform yang bikin masyarakat, pemerintah setuju make, rakyat setuju make dengan benar juga. Itu yang paling baik gimana? Yang paling baik menurut saya langkahnya, karena semua jadi ikut gotong royong. Jadi nggak ada kesempatan, tutupi kesempatan untuk saling berprasangka. Jadi biar saya yakin orang aku yang mangkat wes. Kalau nggak ada aku yang berangkat bikin itu. Kalau pemerintah mau aja, yuk bikin, masyarakat tolong dong bikinin. Janji aku. Kalau pemerintah mau ya. Pemerintah mau. Nggak pakai budget, wes. Nggak bikin pakai apa? Jangan lupa saya ini hidup di Jogja. Saya dekat sama Prambanan. Prambanan itu Bandung Bondowoso bikin Candi Prambanan dalam 1 malam. Kalau cuma bikin platform buat pemerintah, saya panggil anak buahnya Bandung Bondowoso. Beres, nggak ada budget. Tenang aja. Asal mau aja pemerintah. Bikin jadi, udah beres. Ya, semoga Bapak nonton ini Mas Abrang ya, dan merestui anaknya ya. Bukan anak nonton dan merestui. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan dong buat Mas Abrang. Mas Abrang matur suwun sangat. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Oh ya Mas, seperti biasa rutin dialog positif terakhir ini final statement Mas. Tipis aja, singkat aja. Final statement untuk malam hari ini, kekinian dan apa yang ingin disampaikan dari Mas Abrang di hari ini, di malam ini. Silakan. Oke, gini aja. Sepemahaman saya, di Quran itu mengatakan bahwa hidup manusia itu ada 3. Hidup adalah ujian, hidup adalah permainan, dan hidup adalah sendagura. Artinya 3-tiganya boleh dipakai. Tuhan menyediakan lapangan itu kok. Jadi kalau Anda lagi stres, anggaplah bahwa hidup adalah permainan. Jangan ujian-ujian terus setiap saat. Tapi kalau lagi pengen cari ilmunya, lihat ini ujian apa nih. Artinya 3-tiganya boleh kok dipakai. Dalam keadaan seperti ini, jangan resah. Kamu lagi main game. Kita lagi sedang bersendagurau dengan cara tertentu. Kita sedang main sebuah game untuk memperbaiki Indonesia ke masa depannya. Jangan stres, tapi tetap survive, tetap hidup, tetap optimis. Karena masa depan tetap akan datang, kamu setuju atau nggak setuju. Mari kita main dengan benar, main dengan menyenangkan, dan tetap senyum-senyum dengan apapun yang terjadi. Karena endingnya Tuhan yang akan tetap menjadi saksi. Terima kasih. Oke Mas, thank you. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Super banget Mas Abrang, matur suhun, hatur nuhun pisan. Terima kasih banget. Dan Ibu dan Bapak, teman-teman semua, terima kasih juga atas kebersamaannya malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Abrang mengobati kita juga ya, memberikan kita semangat juga. Dan ya udah, tadi menarik ya statementnya bahwa ada ujian, ada permainan, dan ada sendagurau. Pilihlah yang sesuai dan tepat di kekinian untuk kita bisa menikmati tarian-tarian ini, karena sekali lagi ini mengutip dari statementnya Mas Abrang, kita cuman monyet-monyet nih yang mau ikut tarian, udahlah nggak usah sok-sok ide bikin lagunya, mari kita hanya menari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikat cinta ada sila kita level isinya para bangsa yang isinya antara kemana